Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah masih bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan. Sudah masuk tanggal 20 ya. Nanti malam kita akan mulai berburu malam Lailatul Qadar. Sebenarnya berburu Lailatul Qadar gitu ya, karena Lailatul itu malam ya. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Terakhir kita bahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Itu satu perjanjian yang penting dalam sejarah Islam, di mana dalam perjanjian itu ketika orang-orang kafir Quraisy mengutus utusan mereka sampai 3 orang utusan dan tidak ketemu, tidak ada titik temu. Terakhir mereka mengirim utusan andalannya, namanya Suhel. Nah, Suhel ini disebut oleh Nabi SAW, inilah orang yang kalau orang Quraisy ingin suatu perjanjian diputuskan, mereka akan mengirim orang ini. Jadi ini orang yang memang ahli diplomasi. Dan waktu itu misi utama dari pihak kafir Quraisy adalah yang paling pokok adalah Nabi Muhammad SAW tidak boleh masuk kota Mekah pada saat itu. Nah, dan misi itu tercapai dalam perjanjian tersebut. Jadi di perjanjian itu salah satu poin penting yang ingin dicapai oleh Suhel itu adalah Nabi Muhammad SAW tidak boleh masuk kota Mekah. Dan diperjanjikan di situ bahwa Nabi Muhammad harus pulang balik ke Madinah dan baru boleh melakukan umroh tahun depan. Kemudian misi dari Nabi Muhammad SAW adalah membuat perjanjian damai. Dan itu juga tercapai. Keinginan dari Nabi Muhammad SAW itu tercapai, yakni terjadi kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun tidak ada perang. Itu yang diinginkan. Dan itu tertuang juga di perjanjian. Kemudian yang lain adalah, nah ini yang membuat para sahabat protes, yakni apabila ada kaum muslim dari Madinah hijrah ke Mekah, maka dia tidak harus dikembalikan ke Madinah. Tetapi kalau ada orang orang Mekah yang hijrah ke Madinah, walaupun dia memeluk Islam, dia harus dikembalikan ke Mekah. Nah, inilah poin perjanjian yang keberatan para sahabat Nabi. Rasanya kok tidak adil, jadi rasanya kok kita ini kalah gitu. Tetapi itulah yang kemudian disepakati. Bahkan sebelum rombongan para delegasi ini berpisah, sudah ada ujian pertama dari perjanjian ini, yakni anaknya Suhel itu masuk Islam, kemudian memilih untuk ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi perjanjian belum kering, kata si Suhel itu. Anda harus kembalikan ini Ibnu Suhel ini ke
Mekah. Maka akhirnya Ibnu Suhail itu diseret oleh bapaknya masuk kembali ke Mekah. Nah, saking penasarannya para sahabat itu sampai Umar bin Khattab itu mengajukan pertanyaan retoris gitu. Anda ini benar-benar seorang Rasul gitu. Sampai mengajukan pertanyaan seperti itu karena perjanjiannya begitu aneh menurut dia. Tetapi sebenarnya ada yang cukup cukup unik sebenarnya, karena mungkin pilihan kata yang dipakai dalam perjanjian itu persisnya seperti apa gitu ya. Karena ketika ada seorang wanita yang masuk Islam dan kemudian memilih untuk ikut Nabi SAW, itu sama Nabi SAW tidak dikembalikan. Jadi ada nama anaknya Uqbah. Uqbah ini tokoh di orang kafir Quraisy. Anaknya banyak ya. Uqbah itu salah satu anaknya perempuan, namanya Ummu Kulsum. Jadi jangan salah ya, Ummu Kulsum itu bukan nama satu orang, itu banyak yang namanya Ummu Kulsum. Di Arab zaman dulu itu yang namanya Abdullah banyak banget, sehingga harus dipakai nama ininya, misalnya kayak Abu Bakar itu namanya Abdullah aslinya. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah. Jadi banyak sahabat namanya Abdullah. Ibnu Zubair juga namanya Abdullah. Nah, perempuan juga demikian, banyak yang namanya sama. Zainab itu. Fatimah itu bukan hanya nama anak Nabi. Neneknya Nabi juga namanya Fatimah. Istrinya Abdul Muthalib yang melahirkan Abdullah itu namanya juga Fatimah. Kemudian Hindun, apalagi Hindun, banyak banget tuh. Istri Nabi yang namanya Hindun aja ada satu namanya Hindun. Musuhnya Nabi juga ada yang namanya Hindun. Bibinya Nabi juga ada yang namanya Hindun. Banyak banget orang yang namanya Hindun. Istrinya Abu Sufyan juga Hindun namanya. Sama Ummi Kulsum juga demikian. Banyak orang namanya Ummi Kulsum. Anaknya Nabi SAW yang perempuan yang paling kecil namanya adalah Ummi Kulsum, yang menikah dengan Utsman bin Affan. Nah, ini anaknya Uqbah namanya juga Ummu Kulsum. Jadi kalau Ummi itu tergantung dia gandeng sama apa gitu. Dia bisa baca dhamma, bisa dibaca kasroh. Nah, bahkan anaknya Ali bin Abi Thalib juga ada namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum anaknya Ali bin Abi Thalib ini yang menikah dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu jadi menantunya Ali, padahal dia mertuanya Nabi. Padahal Ali menantunya Nabi. Kayak apa? Nah, jadi ini Ummi Kulsum binti Uqbah. Ya. Nah, dia masuk Islam. Terus kenapa kok tidak dikembalikan? Nah, alasannya Nabi SAW itu adalah karena wanita tidak termasuk dalam perjanjian Hudaibiyah ini. Jadi kalau yang Anda maksud itu hanya laki-laki. Jadi kalau laki-laki, kalangan kafir laki-laki masuk Islam, terus ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah. Nah, kalau perempuan enggak. Tetapi ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah. Ada yang membaca Al-Mumtahinah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan yang mengaku beriman, yang berhijrah kepadamu, famtahinuhun, maka ujilah mereka.
Dan itu kemudian tidak sedikit, kemudian banyak. Ada beberapa wanita yang memilih hijrah dan masuk Islam dan berhijrah dan tidak dikembalikan oleh Nabi SAW. Dan itu sudah ketika diprotes, jadi ada yang menjemput orang-orang perempuan ini, termasuk menjemput Ummi Kulsum itu sama Nabi tidak dikembalikan. Ya. Allahu a'lamu bi imanihim. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka itu. Tapi ujilah keimanan mereka. Jadi banyak kayak screening test gitu. Jadi perempuan-perempuan yang datang masuk Islam itu di screening test. Kamu ini lari ke sini itu hanya karena benci sama suamimu atau benar-benar karena beriman? Kan kadang-kadang begitu. Kan orang Arab itu kadang-kadang kasar sama perempuan kan. Terus kalau udah ribut di rumah tangga, terus ini lari karena pertengkaran rumah tangga atau lari karena memang dia berkeinginan masuk Islam. Nah itu jadi salah satu ujiannya itu ditanya gitu. Kamu itu benar-benar syahadat ini benar kemauan sendiri atau karena ada urusan ribut rumah tangga? Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kamu sudah yakin benar mengetahui bahwa mereka itu benar-benar beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka jangan kembalikan kepada orang-orang kafir. Itu ayatnya begitu. Lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahum. Mereka tidak layak untuk orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu pun juga tidak layak bagi mereka, tidak pantas. Nah, sehingga ini menjadi salah satu dalil bahwa pernikahan beda agama itu harus diputus, ya. Karena lahunna khillul lahum, mereka tidak boleh bagi perempuan-perempuan, tidak boleh bagi mereka, walahum yakhilluna lahum, tidak halal juga mereka bagi perempuan-perempuan itu. Watuhum ma'anfaqu. Ya kalau kalian mau, bayar saja maharnya. Ya. Fala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Kalau kamu mau membayari mas kawin dari orang-orang itu, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi wanita-wanita itu. Jadi akhirnya beberapa wanita itu dinikahi oleh orang-orang Muslim, ya, karena mereka sudah mengaku beriman itu. Tetapi perintah agama itu, Islam itu adil ya, bahkan terhadap musuhnya gitu ya. Bayar itu mas kawinnya. Ya, berapa mas kawinnya bayar. Kalau kamu bisa bayar, nggak apa-apa kamu nikahi mereka. Walaupun sikupi isomil kawafiri was'alu ma'anfaqtum wal yas'alu ma'anfaqtum. Nah sebaliknya, kalau perempuan-perempuanmu lari ke sana, ke mereka, dan itu kayaknya hanya satu kasusnya itu ya mintalah mas kawinmu gitu, minta mereka untuk ganti rugi. Dzalikum hukmu yahkumu bainakum. Nah ini luar biasa di masa-masa itu, apa ya, kayak terjadi kayak apa berarti situasinya itu, mungkin kita bisa bayangkan. Tetapi apa yang dituju oleh Rasulullah SAW, yakni satu perjanjian damai yang langgeng, yakni 10 tahun, walaupun nanti nggak langgeng juga akhirnya, itu penting. Nah di dalam masa-masa damai itulah terjadi satu kesempatan yang digunakan oleh Nabi SAW, yakni di dalam masa-masa damai itu Nabi banyak bikin surat. Jadi beliau dengan beraninya itu berkirim surat ke para penguasa dunia saat itu. Berkirim surat ke, waktu itu
ada dua, apa kalau zaman sekarang itu namanya, superpower. Nah, ada dua superpower waktu itu. Pertama adalah Romawi, yang kedua adalah Persia. Jadi orang-orang Persia yang kebanyakan itu Majusi, penyembah api, dan orang-orang Romawi, yakni orang-orang Nasrani. Dan ini dua superpower itu juga dikirimi surat. Nabi juga berkirim surat ke Muqawqis, penguasa Mesir. Nabi juga berkirim surat ke penguasa Yaman, penguasa Bahrain. Pokoknya penguasa-penguasa dikirimi surat. Bahkan dari Mesir itu beliau dibalesi dengan dikirimi istri, dikirimi. Nah, yang diserahkan tuh 3 orang, ya, 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, yang perempuan tuh yang salah satunya namanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Nah, ini yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Ya, tapi nanti ada ceritanya sendiri itu. Maria nanti kita ceritakan khusus. Nah, yang mau kita ceritakan yang lain adalah utusan yang ke Romawi. Ya, itu Al-Haris itu dibunuh oleh orang Romawi. Nah, karena itu kemudian Islam menuntut balas atas hal itu. Dan Romawi waktu itu menguasai sampai wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Syam itu ya, Palestina. Syam itu bukan Palestina, apa itu? Ada Damaskus ya. Damaskus dan sekitarnya itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan itu masuk kerajaan Romawi. Nah, utusan Nabi dibunuh di situ. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan untuk mengirim pasukan untuk menghadapi pasukan Romawi. Nah, ini adalah apa istilahnya? Interaksi militer pertama antara umat Islam dengan kaum Romawi. Dan itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Romawi waktu itu benar-benar superpower. Jadi dia menguasai dunia lah. Ya, bahkan waktu itu mereka baru saja menang melawan orang-orang Persia. Karena itu orang-orang Persia tidak membunuh utusan Nabi, karena mereka berpikir bisa jadi sekutu, ya, orang-orang Arab ini bisa jadi sekutu gitu. Nah, tapi orang-orang Romawi bersikap sombong kepada utusan Nabi itu dibunuh. Maka terjadilah pengiriman pasukan ke wilayah yang kemudian terjadi satu perang namanya perang Mu'tah. Jangan salah ya, bukan perang Mut'ah. Ya, kalau Mut'ah itu beda lagi, itu urusan kawin kalau Mut'ah itu. Ya, urusan kawin, namanya kawin kontrak, itu Mut'ah. Tetapi ini Mu'tah, bukan Mut'ah, tetapi Mu'tah. Nah, kalau Mu'tah itu namanya satu tempat. Nah, dalam peperangan ini pasukan Islam itu jumlahnya hanya sekitar 3.000 pasukan. Pasukan Romawi itu jumlahnya sekitar 100.000 pasukan. Sangat tidak imbang. Dan secara logika juga tidak mungkin menang. Dan memang tidak menang perangnya. Karena terlalu besar ininya, gap selisih jumlah pasukannya terlalu besar. Sehingga kalau digambarkan itu ya, kalau misalnya orang Islam bisa membunuh 3.000, itu misalnya sehari berhasil membunuh 3.000 musuh,
90 hari juga musuhnya tidak habis. 90 hari itu 3 bulan. Itu sudah tidak mungkin cukup bekal untuk perang selama itu. Maka terjadilah perang yang luar biasa, perang Mu'tah. Dan pasukan Islam terdesak hebat. Sehingga Nabi SAW itu pesan begini. Ini pesannya Nabi nih waktu mengirim pasukan. Panglima perangnya nanti adalah Zaid bin Al-Harisah. Kalau Zaid bin Al-Harisah itu nanti sampai gugur, panglimanya ganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far itu gugur, panglima perangnya nanti ganti. Panglima perangnya ganti siapa ya satunya itu namanya? Abdullah bin Rawaha. Nah, gitu. Udah. Belum pernah Nabi itu ngirim pasukan pesen kayak gitu. Seolah-olah sudah diprediksi panglima-panglima ini akan gugur semua. Dan selama terjadinya peperangan itu, Nabi SAW itu menceritakan kepada para sahabat di Madinah, padahal perangnya itu beribu-ribu kilometer jauhnya, beratus kilometer jauhnya dari Madinah. Nabi itu menceritakan peperangan itu seolah-olah beliau melihat di depan mata. Sekarang bendera dipegang oleh Zaid bin Al-Harisah. Terjadi pertempuran, kemudian Zaid bin Al-Harisah gugur. Sekarang bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera, tangannya putus. Kemudian dipegang bendera oleh tangan kirinya. Lama kemudian Nabi mencari tangan kirinya juga putus. Kemudian dia tetap berusaha untuk menegakkan bendera itu. Sampai akhirnya Ja'far juga wafat. Kemudian Nabi mengatakan nanti di akhirat itu tangan Ja'far itu akan diganti dengan sayap sehingga dia bisa terbang berkeliling surga. Itu menceritakan di Madinah seolah-olah perang itu di depan matanya. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Itu pada saat Abdullah bin Rawaha juga gugur ternyata dalam peperangan itu. Kemudian Nabi mengatakan berikutnya nanti bendera perang Islam akan dipegang oleh Saifun min Suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah. Nah itu ternyata panglima perang berikutnya itu karena tidak disebut oleh Nabi, itu dipilih di kalangan para pasukan. Nah, jadi yang maju memimpin perang kemudian adalah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini tidak pernah diprediksi untuk jadi panglima, tiba-tiba jadi panglima. Kemudian dia mengatakan di rapat di malam hari setelah beberapa hari peperangan, itu perangnya berhari-hari itu, tapi korbannya umat Islam itu nggak banyak. Konon korbannya itu cuma 12 orang. Di antaranya ya 3 orang panglimanya. Itu beliau mengatakan kita tidak akan memenangkan perang ini, kata Khalid bin Walid. Terus bagaimana? Ya kita akan mundur, tapi mundur dengan selamat. Bagaimana caranya mundur dengan selamat? Dan nanti kita atur strategi. Jadi pasukan peperangan zaman dulu itu biasanya terbagi 3. Ada pasukan sayap kanan, ada pasukan sayap kiri, ada pasukan inti di tengah. Nah kemudian Khalid bin Walid itu meminta semua pasukan yang berperang di sayap kanan pindah ke sayap kiri. Semua pasukan yang berperang di sayap kiri pindah ke sayap kanan. Semua pasukan yang tadinya ada di barisan belakang pindah ke depan. Semua pasukan yang tadinya berperang di barisan depan pindah ke belakang. Semua baju yang kotor dibersihkan.
Kan bingung kan orang ini maunya apa gitu, Khalid bin Walid ini. Tujuannya apa? Dia memutar pasukan yang kiri ke kanan, ke kiri, kemudian yang belakang ke depan, depan ke belakang, terus pakaiannya harus dibersihkan. Kalau bawa salin, kata si Khalid bin Walid itu. Tujuannya apa ini? Kan jumlahnya ya itu aja, pasukannya ya itu aja. Mau diputer-puter kayak apa ya itu saja pasukannya, tidak akan menang juga. Nah, setelah peperangan esok hari, perangnya jangan maju, tapi kita bertahan saja. Jadi perang itu praktis hanya bertahan saja, pokoknya nggak sampai terbunuh. Usahakan jangan sampai terbunuh, kata Khalid bin Walid. Perangnya bertahan, sementara dia sendiri bertarung di tengah-tengah barisan musuh, muter itu Khalid bin Walid. Nah, ketika besok harinya itu sore harinya terjadi pembicaraan di kalangan pasukan Romawi. Jenderalnya itu atau panglima perangnya itu nanya, bagaimana peperangan hari ini? Hari ini aneh, kata pasukan Romawi. Kita tidak menghadapi musuh yang sama dengan yang kemarin. Orangnya beda, katanya. Sudah gitu Khalid bin Walid itu di besok harinya dia memerintahkan pasukan berkuda itu mundur jauh ke belakang. Di tempat yang banyak debunya, terus dia memerintahkan mereka untuk membuat debu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya dari jauh. Terus jumlah pasukan yang dari jauh ini masuk ke barisan secara bertahap. Ya. Misalnya pasukan berkuda 300 kalau nggak salah ini. Masuk ke barisan secara bertahap, 50 masuk, setiap barisan masuk teriak, Allahu Akbar. Barisan masuk pertama teriak, Allahu Akbar. Barisan masuk kedua teriak, Allahu Akbar. Itu semua ini membuat pasukan Romawi itu gentar gitu. Nah, apa yang membuat mereka gentar? Jadi kesimpulan yang diambil oleh komandan Romawi adalah pasukan Islam mendapatkan pasukan tambahan, pasukan baru yang masih segar, pakaiannya masih bersih, wajahnya juga baru, dan masih ada pasukan lagi di belakang itu yang pasukan berkuda yang debunya itu saking banyaknya itu debunya tinggi. Maka bingung mereka ini, kita maju terus atau gimana ini? Gitu. Maka ketika kemudian pasukan Islam ini perlahan-lahan menarik diri ke belakang, itu komandannya melarang pasukan untuk mengejar. Jangan dikejar. Kenapa? Kenapa komandan kita tidak boleh mengejar? Itu jebakan. Mereka sudah punya pasukan cadangan. Jadi kalau kita masuk ke dalam, pasti kita diserang nanti di jebakan itu. Jadi akhirnya ini pasukan berangsur meninggalkan perang. Orang Romawi juga merasa aman, tidak usah mengejar. Udah, terus pasukan ini pulang ke Madinah. Pasukan Romawi, kok tidak ada lagi pasukannya. Akhirnya pulang juga ke rumah. Nah, itu adalah ahli strategi yang luar biasa dari Khalid bin Walid. Sampai musuh itu tertipu seperti itu. Jadi dia mengira pasukan Islam ini punya pasukan bantuan tambahan dan akan datang terus gitu. Karena datangnya itu kan datang, dia teriak, begitu datang, Allahu Akbar, pasukan baru, datang lagi, Allahu Akbar, pasukan baru lagi, kan panik mereka ya kan. Nah itulah, nggak kepikir kita bagaimana strategi itu bisa dijalankan, kita tidak terpikir. Ya. Dan Khalid ini adalah panglima perang yang mengikuti lebih dari 100 peperangan dan semua tidak ada yang pernah kalah dia dalam peperangan. Sehingga
nanti di masanya Abu Bakar itu ada satu peperangan dengan Romawi yang menentukan, itu Khalid bin Walid itu ada di Persia, itu sama Abu Bakar itu disurati suruh kembali ke Syam hanya untuk memimpin pasukan berperang di Syam. Karena Abu Bakar tidak percaya kecuali kepada Khalid bin Walid memimpin pasukan di peperangan yang menentukan itu. Tapi itu nanti ceritanya ada lagi di belakang untuk menggambarkan kejeniusan dari panglima perang. Dan strateginya beda lagi. Ya, nanti kapan-kapan saya ceritakan bagaimana dia menggunakan strateginya yang sangat benar-benar di luar akal kita gitu. Cara berpikir benar-benar out of the box. Jadi mungkin memang dia punya kecerdasan khusus dalam hal perang gitu ya. Kok bisa orang mikir strategi perang seperti itu. Nah, ini adalah dampak dari perjanjian Hudaybiyah. Dan apa dampak dari perang Mu'tah itu? Dampak dari perang Mu'tah itu adalah kabilah-kabilah di sekitar Madinah kemudian menyerahkan diri kepada pemerintahan Madinah. Jadi kabilah-kabilah itu ngeri kepada kekuatan pasukan Madinah karena mereka telah bertempur melawan pasukan Romawi dan tidak kalah. Jadi ini nama pasukan Islam itu melambung tinggi. Mereka telah berani menantang superpower pada saat itu dan tidak kalah. Dan yang terjadi di Mekah sebaliknya. Walaupun di awal perjanjian Hudaybiyah itu ada kabilah-kabilah yang memilih bergabung ke Mekah, ada kabilah-kabilah yang memilih bergabung ke Madinah, tetapi situasinya belum stabil. Tetapi begitu perang Mu'tah itu selesai, itu situasi di Madinah menjadi sangat stabil. Karena tidak ada lagi yang berani mencoba-coba untuk melawan pasukan Madinah. Pasukan itu telah bertempur dengan pasukan Romawi yang sangat besar jumlahnya dan tidak kalah. Ini berita ini menyebar luas ke kalangan orang Arab, ditambah dengan adanya perjanjian damai, maka ada ayat yang menyebutkan bal naqdhifu bil haqqi fa yadmahu 'alal batil fa idza huwa zahid. Maka kebenaran itu kami lemparkan begitu saja kepada mereka, maka kebenaran itu kemudian mengalahkan kebatilan. Karena kebenaran itu ketika dilemparkan, diwacanakan, diperdebatkan, dia tidak perlu argumentasi untuk mencapai kebenaran, untuk apa diyakini sebagai kebenaran. Ketika orang mengatakan memperdebatkan 2 tambah 2 sama dengan 4, ya sudah, mau kayak apa juga 4. 1 tambah 3 juga 4. Maka kebenaran ini akan dengan mudah mengalahkan kebatilan ketika didiskusikan. Jadi mengapa Islam berkembang lebih cepat di tempat-tempat yang damai? Ya, karena ketika didiskusikan, Islam itu dengan mudah mengalahkan yang lain. Karena agama yang paling logis, yang paling masuk akal itu adalah la ilaha illallah. Tuhan itu hanya satu. Dan Quran mengatakan dengan sederhana, seandainya Tuhan itu lebih dari satu, ya, maka pasti alam semesta ini akan hancur. La fasadata. Kalau Tuhan itu 2, maka alam ini akan hancur. Tidak ada ceritanya alam semesta ini. Itu logikanya kalau di perdebatan kalam itu, ilmu kalam itu. Apabila ada 2 zat
yang punya sifat ilahi, maka itu mustahil. Kenapa mustahil? Yang satu berkehendak misalnya, saya ingin mewujudkan alam semesta. Kemudian kehendaknya terpenuhi. Sementara yang satu berkehendak, saya tidak ingin alam semesta wujud. Yang satu, yang mana yang kehendaknya terpenuhi? Misalnya alam semestanya wujud. Berarti yang mengatakan yang berkehendak alam semesta tidak wujud, pasti bukan Tuhan. Kenapa? Kehendaknya tidak terpenuhi. Bagaimana kalau mereka bekerja sama? Yang satu mewujudkan, saya wujudkan separuh deh, yang satu separuh. Itu juga tidak mungkin. Kenapa? Berarti ada separuh yang tidak dia kuasai. Nah, kalau Tuhan kekuasaannya hanya separuh, ya bukan Tuhan. Karena Tuhan itu punya sifat ilahi. Ilahiyah itu berarti dia kehendaknya pasti terpenuhi. Maka di dalam logika ilmu tauhid itu, apabila Tuhan itu lebih dari satu, mau mereka sepakat atau tidak sepakat, itu mustahil. Sepakat juga mustahil, karena berarti kekuasaannya hanya separuh-separuh, atau sepertiga dan 2/3. Kemudian kalau tidak bersepakat, apalagi sudah jelas yang satu pasti bukan Tuhan. Nah, itulah Al-Quran itu mengatakannya dengan sederhana, gitu ya. Jika Tuhan itu lebih dari satu, ya, la fasadata, maka alam semesta ini akan hancur, ya, tidak akan wujud. Nah, ketika diperdebatkan, kan gampang kalau zaman dulu malah lebih gampang debatnya. Tuhanmu apa? Allah, Tuhan alam semesta, menciptakan alam semesta, keren ya kan? Tuhanku apa? Tuhanku berhala, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak keren. Jadi gampang itu anunya. Nah, itulah sebagian ulama mengatakan perjanjian Hudaybiyah adalah peperangan yang paling memberikan kemenangan bagi umat Islam. Jadi kemenangan terbesar umat Islam itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Karena apa? Karena Islam bisa didakwahkan dengan tenang, bisa didiskusikan. Dan itu ada di dalam perjanjiannya, di perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, damai selama 10 tahun dan orang bebas mendiskusikan tentang Islam. Nah, itulah hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi di perjanjian Hudaybiyah, kemudian pasca Hudaybiyah, sebelum kemudian terjadinya Fathu Makkah. Nah, apa yang memicu terjadinya Fathu Makkah dan apa yang kemudian persiapan-persiapan dilakukan, itu nanti kita ceritakan di pengajian berikutnya. Ya. Untuk kali ini kita beri kesempatan, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tadi kan tadi perang yang Khalid bin Walid tadi, kemudian ada perjanjian Hudaybiyah, kemudian ada Fathu Makkah. Ya. Nah, itu Khalid bin Walidnya itu kan tadi kalau di perjanjian kan kalau orang Mekah masuk Islam maka nggak boleh diterima. Nah, itu Khalid bin Walid itu masuk Islamnya sebelum perjanjian Hudaybiyah atau setelah perjanjian Hudaybiyah kayak gitu? Sebelumnya. Jadi sebelum perjanjian ikut di rombongan itu? Rombongan perjanjian itu enggak, kalau kan enggak ikut deh. Oh gitu. Ya. Makanya dia bisa ikut memimpin. Dia bisa ikut perang Mu'tah itu. Ada lagi. Itu tadi kan ada anaknya Suhail bin Amr yang suruh balik lagi ya. Ya. Apakah selanjutnya itu nih, saya belum tahu persis, kalau setelah itu ada lagi nggak yang laki-laki yang ke sana terus
disuruh balik lagi apa? Ada beberapa. Banyak. Iya. Kemudian mereka terpaksa kembali lagi ke Terpaksa balik lagi. Nah, jadi itu apa? Adanya orang-orang yang dikembalikan ini itu bukannya merugikan bagi Islam, tetapi justru mereka bisa menjadi juru dakwah Islam di Mekah. Jadi orang-orang ini yang terpaksa dikembalikan itu, kan dia sudah Muslim nih, nah, itu bisa menjadi juru dakwah Islam di Mekah. Dan kalau orang Madinah ke Mekah kan tidak harus dikembalikan. Maka Nabi juga mengirim orang ke Mekah untuk membantu mereka ini mendalami agama itu. Jadi di Mekah itu kemudian terbentuk komunitas Muslim. satu lagi, Ted. Itu kalau saya nonton di film Umar ya, yang dulu pernah ada, itu katanya pernah terbikin suatu koloni di pantai apa di mana lah. Orang-orang yang terbuang itu, orang-orang Muslimnya, Ya. dia bikin apa? Maksudnya dia nggak mau balik ke Mekah, dia malah bikin koloni di pantai. Ya. Karena kalau dia ke pantai kan dia tidak terikat dengan perjanjian itu. Kan perjanjian itu hanya mengikat kalau dia ke Madinah. Oh, jadi Rasulullah pinter juga ya. Maksudnya, Iya. oke, kamu silakan balik, tapi pasti ada beberapa yang Ya. beralih gitu ya. Artinya enggak. Jadi kalau dia itu keluar itu kemudian tidak ke Madinah, kan berarti Rasul tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Oh, itu bukan kekuasaan saya di sana. Nah itu beberapa keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah yang baru disadari oleh kalangan umat Islam termasuk Umar bin Khattab, baru disadari kemudian. Oh, ternyata ini toh hasilnya. Nah, mengapa begitu? Ini memang keunikan dari ajaran Islam. Orang Islam itu, kalau dia itu berasal dari agama lain masuk Islam karena kesadaran, itu untuk kembali sulit. Karena dia tahu cacat di agamanya kan. Jadi dia kalau kembali ke agama lamanya itu sulit, karena dia tahu mana yang benar. Maka orang murtad itu kebanyakan kalau itu karena dia tidak ngerti ajaran agama Islam itu sebenarnya seperti apa, atau karena terhimpit persoalan ekonomi kalau di negara kita ya. Tetapi sebenarnya kalau orang fakir sekalipun, kalau dia ngerti esensi dari la ilaha illallah itu, ya dia pasti tidak akan murtad. Ya ngapain tuh murtad ya, orang sudah memilih sesuatu yang benar. Apalagi kalau orang sudah berjumpa Rasulullah SAW. Itu kalau untuk murtad itu sulit ya. Karena apa? Karena dia sudah ketemu Nabi. Ketemu Nabi itu kayak apa sih? Ya. Orang kita ketemu ulama yang besar aja rasanya kayak apa gitu. Ini ketemu Rasulullah. Itu kesannya pasti jauh lebih besar. Ya, jadi wibawanya Nabi itu sangat besar. Gitu. Jadi memang benar itu. Ada koloni juga, ada komunitas Islam juga di Mekah, kemudian membentuk komunitas di luar Mekah. Itu memang terjadi karena memang yang logis ya seperti itu. Ya, gitu. Monggo, ada lagi? Apakah mungkin nggak sih ada keturunan Nabi Muhammad yang murtad? Pernah nggak dalam sejarah? Allah alam ya. Mestinya enggak ya. Logikanya enggak. Kenapa enggak? Karena Nabi SAW kan mendoakan keturunannya. Jadi logisnya tidak ada keturunan Nabi yang murtad ya, karena beliau doakan. Karena menurut pendapat para ulama itu doa Nabi itu kepada seseorang itu pasti terkait juga dengan
keturunannya, apalagi keturunan beliau sendiri. Tapi ya saya tidak tahu ya, karena kan saya tidak tahu keturunan Nabi itu ada berapa, di mana aja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi, Tat. Ini di Al-Imran 106. Ini saya baca artinya aja ya, Tat. Ya. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram itu, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Apakah itu maksudnya untuk orang Islam kah? Atau untuk orang dahulu? Ya, itu sebenarnya bersifat umum ya. Jadi ayat itu bersifat umum bahwa orang yang sudah mendapatkan hudan, sudah mendapatkan petunjuk, dan sebenarnya dia tahu kebenaran itu, tetapi dia kemudian kafir. Ya itu nanti di akhirat mereka itu punya ciri. Ya cirinya itu, ya pokoknya Anda lihat aja kalau wajahnya gelap hitam ya itu. Itulah golongan itu. Golongan yang sebenarnya dia itu mengetahui kebenaran agama tapi memilih jalan yang lain. Dan itu banyak kan? Orang yang tahu kebenaran tapi memilih jalan lain itu banyak. Baik karena gengsi, bisa karena faktor sosial, ekonomi, bisa juga karena pangkat, bisa juga. Nah itu mereka lah yang dituju oleh ayat itu. Dan itu terjadi sejak zaman dulu sampai sekarang. Walaupun ayat itu konteksnya lebih ke umat-umat yang terdahulu, ya, tetapi itu juga berlaku bagi umat sekarang. Jadi kalau Anda sudah tahu kebenaran, kok Anda memilih jalan yang lain, ya itulah orang-orang yang nanti ditanyakan kepada mereka, kenapa kamu memilih kafir? Sudah enak-enak beriman kok milih kafir. Gitu. Baik, kita masih panjang ceritanya karena kita masih belum cerita tentang pernikahan Nabi dengan siapa? Maria ya, Maria Al-Qibtiyah. Walaupun sebagian ceritanya sudah pernah kita dengar karena ketika kita menceritakan istri-istri Nabi yang lain, ya, dan juga surah At-Tahrim yang sudah pernah kita bahas. Kemudian juga kita belum membahas tentang Fathu Mekah ya, peristiwa-peristiwa yang membawa ke arah sana sampai terjadinya peristiwa tersebut. Nanti akan kita lanjutkan di pengajian berikutnya insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma subhana fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa a'inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa akrimna bis salam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.